Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG, khususnya untuk materi PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, materi PTK ini merupakan salah satu materi yang keluar pada pretest PPG tahun 2022. Dan jumlah soalnya lumayan banyak juga ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti bisa membantu persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi pretest PPG. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk membantu perkembangan channel ini. Nah, langsung saja kita lihat soal pertama. Guru berperan sebagai pengajar dan pengumpul data, baik melalui pengamatan langsung maupun melalui telaah dokumen, bahkan juga melalui wawancara dengan siswa setelah pembelajaran selesai. Guru juga dapat meminta bantuan kolega guru lainnya untuk melakukan pengamatan selama guru melakukan tindakan perbaikan. Kegiatan di atas dalam PTK muncul pada tahap A. Refleksi, B. Pengamatan, C. Perencanaan, D. Berkolaborasi, E. Evaluasi. Nah, apakah jawabannya Pak Ibu? Ya, jawabannya adalah pengamatan. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, tahapan di dalam kegiatan PTK itu ada 4 ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, jadi kata kunci yang bisa kita lihat pada soal ini adalah ya, ini ada kata-kata pengamatan. Ini menggambarkan bahwa tahapan yang dilaksanakan adalah pengamatan. Bu Tiur mengajar di kelas 5A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, seluruh siswanya pasif. Suasana kelas memang tenang. Anak-anak tidak gaduh, tapi tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Akhirnya, Bu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah yang cocok untuk PTK Bu Tiur adalah A. Berapa siklus penelitian agar siswa mampu bertanya? B. Bagaimana tutor sebaya yang dapat meningkatkan kemampuan bertanya siswa? C. Apakah siswa kelas 5A mampu mengajukan pertanyaan? D. Bagaimana langkah PTK agar siswa berani bertanya? E. Apakah model pembelajaran yang tepat untuk siswa kelas 5A? Nah, jawabannya adalah C ya. Apakah siswa kelas 5A mampu mengajukan pertanyaan? Nah, kenapa ini? Karena permasalahan yang timbul di kelas 5A, kelas Bu Tiur mengajar adalah ini ya, disebutkan bahwasanya tidak ada yang mau bertanya. Nah, permasalahannya di sini. Tidak ada siswa yang mau bertanya. Nah, tentu perumusan masalah yang diharapkan pada PTK ini, apakah nanti siswa itu mampu mengajukan pertanyaan agar bisa dicarikan solusi yang tepat sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan penelitian tindakan kelas ini. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. B. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. C. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. D. Perencanaan, tindakan, penerapan, refleksi. E. Perencanaan, refleksi, tindakan, evaluasi. Nah, jawabannya adalah ya B ya, perencanaan,
tindakan pengamatan refleksi. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, untuk sebuah PTK, langkah kegiatan yang dilalui terdiri dari 4 langkah. Nah, yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua melakukan tindakan, yang ketiga melakukan pengamatan, dan keempat refleksi. Nah, 4 langkah ini harus berurutan, dan apabila pada suatu siklus belum tercapai, maka akan lanjut ke siklus kedua dengan langkah yang tetap sama ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Persiapan awal PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara, B. Membuat analisis kelayakan hipotesis, C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya, D. Menyiapkan fasilitas dan sarana, E. Menyiapkan model pembelajaran. Oke, jawabannya adalah C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Nah, sesuai dengan tujuan PTK itu ya Bapak Ibu, salah satunya adalah untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Nah, tentu dalam melakukan perbaikan, kita harus menyiapkan skenario apa yang akan dilaksanakan atau tindakan apa yang dilaksanakan ya. Nah, itu tergambar dari skenario yang dirancang. Nah, maka langkah atau persiapan awal dalam PTK itu adalah membuat rencana perbaikan, pembelajaran, dan skenario-nya. Pada umumnya, guru menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dilakukan dengan A. Media informasi, B. Kamera CCTV, C. Video rekaman, D. Teman sejawat, E. Pengamatan sendiri. Nah, jawabannya adalah E ya, pengamatan sendiri. Nah, observasi yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas itu ya Bapak Ibu, kuncinya adalah dengan melakukan pengamatan sendiri. Nah, walaupun ada dengan bantuan rekan sejawat, itu tetap dilakukan dengan pengamatan juga ya. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yang dilakukan guru adalah A. Mengadakan evaluasi, B. Mengadakan penilaian, C. Mengadakan ulangan, D. Mengadakan pengukuran, E. Mengadakan remedial. Ya, jawabannya adalah B. Mengadakan penilaian. Jadi isi dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi, guru harus mengadakan penilaian ya. Jadi Permendikbud nomor 23 ini tentang penilaian. Guru merasa materi pembelajaran telah disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Namun setelah dites, hasil nilainya kurang memuaskan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, guru melakukan PTK dengan menggunakan pretest dan post-test. Adanya peningkatan atau tidak hasil belajar siswa diketahui dengan jalan A. Menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya, B. Menganalisis penguatan hasil tes belajarnya, C. Menganalisis hubungan antara variabel, D. Menganalisis kemampuan hasil tes siswa, E. Menganalisis kualitas soal tes hasil belajar. Jadi silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita lihat jawabannya. Sebenarnya ya, jawabannya adalah C. Menganalisis hubungan antara variabel. Nah, jadi di sini kuncinya Bapak Ibu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar, ya, meningkat atau tidaknya hasil belajar, tentu dilihat hubungan antara variabel. Nah, variabel yang di sini dimaksud adalah tentu
hasil belajar siswa dengan tindakan yang dilakukan. Ya. Jadi ada variabel bebasnya dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya adalah perlakuan, variabel terikatnya adalah nilai siswa. Menemukan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, D. Diskusi, E. Pengamatan. Oke, manakah jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah refleksi. Nah, jadi ini merupakan tahap terakhir dari sebuah siklus dalam PTK. Nah, jadi kuncinya di sini adalah menemukan kembali tindakan perbaikan. Ya. Nah, maka ini merupakan bagian dari kegiatan refleksi. Penelitian tindakan kelas dari siklus 1 kemudian diteruskan ke siklus 2. Setelah dilakukan refleksi, kegiatan pelaksanaan yang harus dilaksanakan dalam siklus kedua kecuali A. Membuat RPP perbaikan 2, B. Melaksanakan RPP perbaikan 2, C. Menganalisis hasil observasi 1, D. Analisis hasil belajar, E. Analisis butir soal. Jawabannya adalah E. Analisis butir soal. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, bahwasanya yang perlu dilaksanakan untuk masuk ke siklus kedua itu adalah setelah melakukan refleksi dan melakukan perbaikan-perbaikan ya terhadap langkah-langkah atau tindakan. Analisis butir soal bukan termasuk ke dalam pelaksanaan yang harus dilaksanakan karena ini tidak menyangkut kepada tindakan ya. Karena ini tidak termasuk dalam proses ya. Apabila dalam siklus 2 penelitian masih belum berhasil, maka penelitian dilanjutkan ke siklus 3. Hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk keberhasilan penelitian di siklus 3? A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Menyempurnakan langkah-langkah pembelajaran, D. Mengganti jenis alat peraga, E. Mengevaluasi media pembelajaran. Jawabannya adalah C. Menyempurnakan langkah-langkah pembelajaran. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap siklus dalam PTK itu untuk model, metode, alat peraga, dan media pembelajaran itu tetap. Nah, yang dibedakan dalam setiap siklus itu hanya penyempurnaan langkah-langkah. Karena setiap siklus itu akan mempunyai perlakuan yang sama. Nah, jadi itu bedanya penelitian tindakan kelas dengan penelitian biasa ya. Di langkah-langkahnya tetap sama, hanya kita memperbaiki dan menyempurnakan setiap langkah tersebut jika hasilnya belum tercapai. Indikator keberhasilan yang tertera dalam bab 3 berfungsi menentukan A. Keberhasilan pada prasiklus, B. Keberhasilan pada siklus 1, C. Keberhasilan pada siklus 2, D. Keberhasilan pada siklus terakhir, E. Keberhasilan pada pelaksanaan tiap siklus. Jawabannya adalah E. Keberhasilan pada pelaksanaan tiap siklus. Jadi keberhasilan dalam sebuah PTK itu Bapak Ibu yang dituangkan dalam bab 3 itu menggambarkan keberhasilan pada pelaksanaan tiap siklus. Jadi setiap siklus itu digambarkan pelaksanaannya di dalam bab 3 ini ya. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan seorang guru sebaiknya karena A. Kurang memperhatikan kinerjanya di kelas, B. Guru harus mencari pekerjaan tambahan, C. Membuka kesempatan untuk melakukan tindakan reflektif inovatif di kelas, D. Masyarakat menghargai tindakan guru,
E. Untuk kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah C, yang membuka kesempatan untuk melakukan tindakan reflektif inovatif di kelas. Jadi inilah salah satu alasan atau dasar seorang guru melakukan kegiatan ketika. Jadi bukan karena kinerja kita di kelas, bukan karena mencari pekerjaan tambahan, bukan juga untuk faktor masyarakat menghargai guru, atau juga jawaban yang terakhir ini ya bukan untuk kenaikan pangkat juga. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi guru adalah A. Guru mudah untuk melaksanakan pengajaran. B. Membantu guru memperbaiki pembelajaran. C. Guru memiliki karya ilmiah yang lebih inovatif. D. Guru akan lebih pintar. E. Guru akan mendapat promosi jabatan strategis di sekolah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu guru memperbaiki pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu tujuan pemanfaat dari PTK itu adalah memperbaiki pembelajaran. Fokusnya ke sana. Jadi tujuan utamanya adalah memperbaiki pembelajaran. Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh A. Kejelasan masalah yang benar-benar menjadi masalah. B. Kemudahan dalam birokrasi penelitian. C. Kemudahan pelaksanaan yang akan diteliti. D. Objek yang diteliti sedang dalam isu terbaru. E. Diterima hipotesa penelitian. Jawabannya adalah A. Kejelasan masalah yang benar-benar menjadi masalah. Kenapa ini? Karena ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwasanya salah satu dasar untuk melakukan penelitian adalah ditemukannya sebuah masalah. Ya, ketika masalah itu sudah jelas, maka akan carikan solusinya. Nanti dalam penelitian akan dilihat apakah solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah ini. Jadi kalau masalahnya tidak jelas, maka nanti penelitiannya akan ngawur kemana-mana ya. Soal berikutnya, dalam penelitian tindakan kelas, yang dimaksud dengan refleksi adalah A. Mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. B. Rencana yang dibuat di dalam penelitian. C. Pengamatan yang dilakukan dalam melakukan tindakan. D. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan dalam penelitian. E. Observasi yang dilakukan guru dengan siswa. Nah, jawabannya adalah ya A. Mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah refleksi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa refleksi itu adalah mengingat atau merenungkan kembali suatu tindakan. Kemudian kalau kita lihat jawaban yang lain, rencana yang dibuat. Nah, ini termasuk kegiatan perencanaan. Pengamatan, ya, kata kuncinya pengamatan, ini termasuk kegiatan pengamatan. Kemudian langkah-langkah tindakan yang dilakukan, ini adalah melakukan tindakan. Ya, observasi yang dilakukan guru dan dengan siswa, ini termasuk ke pengamatan juga. Nah, jadi ada 4 tahapan atau 4 langkah dalam sebuah ketika itu Bapak Ibu. Ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan terakhir adalah refleksi. Yang ditanyakan di sini adalah refleksi. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal kita tentang
materi PTK atau penelitian tindakan kelas yang merupakan salah satu materi wajib yang keluar pada pretest PPG. Nah, semoga dengan pembahasan soal ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami materi khususnya PTK ini ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyaksikan video pembahasan soal selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.